Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun saudara berada, kiranya saudara tetap di dalam naungan perlindungan kasih Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, biarlah firman Tuhan menyapa dan menguatkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Maka daripada itu kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, terima kasih buat penyertaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan masih memelihara perjalanan kehidupan kami dengan nafas kehidupan dan kesehatan, sehingga kami Tuhan dapat bersukacita menjalani kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan kami dengar menjadi pelita dalam kehidupan kami, menjadi sinar dalam perjalanan kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi firman Tuhan buat kita dimanapun kita berada, diambil dari Roma 2 ayat 29. Dari Roma 2 ayat yang ke-29, beginilah firman Tuhan. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Itulah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, menjadi suatu keadaan sulit yang terjadi di dalam kehidupan kita apabila diri kita belum mampu mengenal siapa sesungguhnya kita menjalani kehidupan ini. Diri kita yang belum mampu memahami siapa kita sebenarnya di dalam kasih setia Tuhan. Secara khusus, siapa identitas kita sesungguhnya berada di dalam kehidupan ini. Tentu sebagai orang percaya dan yang sudah mengenal Kristus Yesus, pasti dia meyakini yang pertama, kehidupan bersumber daripada Tuhan. Dan yang kedua, keselamatan bersumber daripada kemurahan Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, apakah kita mampu menghidupi hal tersebut diperhadapkan dengan realita kehidupan yang seolah mungkin kadangkala mengkaburkan bagaimana pengenalan kita kepada Kristus Yesus. Percaya atau tidak di dalam anugerah Tuhan, selamat atau tidak karena kasih karunia daripada Tuhan. Atau malah sebaliknya, kita seolah melakukan kebaikan, seolah mewujudkan hal-hal yang baik sesuai dengan kerohanian kita, seolah hanya menjadi suatu tabungan untuk sarana keselamatan dari dosa karena perbuatan kita yang mungkin baik di hadapan manusia. Konsep berpikir seperti inilah yang terjadi di dalam teks firman Tuhan. Secara khusus orang-orang Yahudi pada waktu itu seolah terpuji di hadapan manusia, tetapi tidak mampu mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Hanya tahu mengatakan apa yang tersurat di dalam hukum Taurat, tetapi tidak mampu melakukan. Hanya tahu sebatas kata tanpa tahu untuk menghidupinya. Hal ini nampak terlihat di dalam Roma 2 ayat 21 sampai yang ke-22. Mereka tahu mengatakan jangan mencuri, tetapi mereka mencuri. Mereka tahu mengatakan jangan berzina, tapi mereka berzina. Mereka tahu mengatakan sesuatu yang berhala, tapi mereka malah melakukan hal rumah berhala. Lalu yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, pantaskah
kehidupan tersebut, apa yang dilakukan orang-orang Yahudi terjadi di dalam kehidupan kita yang seharusnya kita sudah percaya di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Maka daripada itu firman Tuhan ingin mensunatkan hati kita, hati yang disunat melalui kehadiran Kristus Yesus sebagai identitas yang baru sebagai orang percaya, menerima Kristus sebagai keselamatan dan menerima Kristus sebagai sumber kehidupan. Hati yang mau diperbaharui dan hati yang mau dibentuk hanya untuk kemuliaan Tuhan itu sendiri. Bukan karena untuk menerima penilaian daripada kacamata manusia itu. Tetapi perbuatlah itu. Hati yang sudah diperbaharui, hati yang sudah dibentuk untuk kemuliaan Tuhan sebagai inti iman kita mengenal Kristus Yesus itu sendiri. Inti iman di dalam pengenalan Kristus Yesus. Yang pertama, iman yang meyakini kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Yang kedua, kita diberkati oleh Tuhan di dalam penyertaannya. Dan yang terakhir, kita diterima oleh Tuhan dari keberdosaan kita hanya oleh karena kasih-Nya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, biarlah melalui firman Tuhan di pagi hari, di hari ini, mensunatkan hati kita untuk mau diperbaharui oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dan menyadari inti iman kita, bagaimana hidup ini harus selalu terhubung di dalam koneksi iman kepada Kristus Yesus itu sendiri. Iman di dalam Kristus yang menguatkan seluruh kehidupan kita hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan itu sendiri. Dalam identitas yang baru sebagai orang yang percaya di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita. Biarlah firman Tuhan memampukan kita supaya mau diperbaharui seluruh kehidupan kita seturut dengan kehendak Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu melakukan perubahan dalam kehidupan kami, seturut dengan inti iman kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Engkaulah Tuhan yang selalu mengajarkan dan memberikan kebijaksanaan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan seluruh aktivitas kami selalu Tuhan berkati. Berikan kesehatan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Seluruh keluarga kami Tuhan, Engkaulah yang selalu menjaga dan memelihara. Baik dalam pekerjaan kami, aktivitas kami, Engkaulah yang memberkati Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua.